Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan fasal sebelumnya yang belum selesai, yaitu terkait dengan sengketa atau perselisihan yang dialami oleh dua orang yang saling bertransaksi. Jadi di video sebelumnya telah dijelaskan kalau ada dua orang yang saling bertransaksi, yang keduanya itu sengketa atau berselisih, dan perselisihannya terkait dengan sifat akad, maka keduanya disumpah. Kemudian kalau masih tidak mau ada yang mengalah, maka nanti hakim merusak akad itu. Hakim atau keduanya juga boleh merusak akad itu. Setelah akadnya dirusak, maka konsekuensinya adalah masing-masing harus mengembalikan barang. Kemudian sekarang kita akan membahas perselisihan yang bentuknya adalah perselisihan akad. Bismillahirrahmanirrahim. Walawidda'a ahaduhuma bai'an wal akharu rohnan au hibatan. Bila salah satunya mendakwa penjualan, sedangkan yang lain mendakwa gadai atau hibah. Jadi ini dua orang ini tidak sepakat. Kalau sebelumnya kan sepakat. Misalkan akadnya mereka kesepakatan penjualan. Mereka sepakat jual beli tapi hanya berselisih pada sifat penjualan itu ya. Kalau ini tidak sepakat, satu orang mengatakan saya melakukan penjualan, tapi yang lain mengatakan tidak. Kamu tidak melakukan penjualan, saya melakukan hibah, saya melakukan gadai. Di sini di dalam Fathul Mu'in ada contohnya ya, dicontohkan bagaimana perkataan yang diucapkan oleh dua orang yang berselisih ini. Ka'an qala ahaduhuma bi'tukahu bi'alfin. Contohnya seperti salah satunya berkata, saya menjual barang kepadamu dengan harga 1.000, bi'tukahu bi'alfin. Jadi ini contoh dari orang yang mendakwa terjadinya akad jual beli. Kemudian yang lain mengatakan faqalal akharu bal rohantanihi aw wahabtanihi. Lalu yang lain berkata, tidak, engkau menggadaikannya kepadaku, atau mengucapkan engkau menghibahkan kepadaku. Jadi yang satu mengatakan jual beli, yang lain mengatakan hibah atau gadai. Kemudian kalau kasusnya seperti ini, maka fala tahalufa, maka keduanya tidak disumpah. Yang perlu diperhatikan adalah tidak disumpah ini maksudnya bukannya hakim tidak menyumpah keduanya, tidak seperti itu, tapi maksudnya adalah sumpah yang diucapkan keduanya ini berbeda dengan sumpah dalam masalah sebelumnya, dalam video sebelumnya. Kalau dalam video sebelumnya kan dijelaskan sumpahnya itu bentuknya dua ya. Sumpahnya itu satu kalimat tapi harus mengandung dua unsur. Yaitu unsur mengingkari lawannya dan menetapkan dirinya. Mengingkari ucapan lawannya dan menetapkan ucapan dirinya. Nah, kalau dalam video sebelumnya kan begitu ya. Jadi sumpah kalau permasalahannya sama seperti video sebelumnya itu harus ada unsur nafyan liqauli shahibi wa itsbatan liqauli. Tapi dalam kasus ini sumpahnya tidak seperti itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa maksud dari la tahalufa, maksud dari tidak ada sumpah, keduanya tidak disumpah ini bukan keduanya tidak disumpah sama sekali, tapi maksudnya adalah sumpah yang diucapkan itu berbeda dengan kasus sebelumnya. Mengapa keduanya tidak disumpah? Itlam yattafiqa ala aqdin wahidin. Sebab keduanya tidak sepakat atas satu akad. Jadi sumpah yang menjadi konsekuensi dari permasalahan di video sebelumnya itu karena keduanya sepakat atas satu akad ya. Dan di video sebelumnya kan dijelaskan bahwa sebelum disumpah mereka ditanya dulu ini akadnya sudah sah atau belum gitu. Kalau keduanya sepakat akadnya sudah sah atau ada sumpah dari penjual maka akadnya sah. Jadi kalau akadnya sudah disepakati sah baru dilanjutkan perbedaan sifat akad. Kalau ini tidak, kalau masalah ini. Masalah ini bahkan akadnya saja belum sepakat. Akadnya saja belum sepakat. Nah kemudian cara sumpahnya bagaimana? Cara sumpahnya adalah
bal khulifa kullun minhuma lil akhari nafyan. Jadi keduanya disumpah dengan mengingkari dakwaan lawannya. Ayyaminan nafiyatan lidakwal akhari. Jadi sumpahnya tidak seperti dalam permasalahan di video sebelumnya, tapi sumpahnya hanya cukup ada satu unsur, yaitu mengingkari dakwaan lawannya. Mengapa sumpahnya hanya begini? Alasannya li'annal asla adamuh, sebab asasnya adalah tidak ada dakwaan. Jadi asal ini saya terjemahkan asas ya. Maksudnya asas itu ya sesuatu yang asli. Sesuatu yang asli artinya kalau kita bandingkan antara ada dan tidak ada, itu kan tidak ada dulu baru ada gitu loh. Jadi ini kan permasalahannya dakwaan ya. Dakwaan itu kan kalau dipersengketakan berarti apakah dakwaan ini benar atau tidak, itu kan kalau kita bandingkan antara adanya dakwaan dan tidak adanya dakwaan, itu kan lebih dahulu tidak adanya dakwaan. Jadi kurang lebihnya seperti itu maksud dari li'annal asla adamu. Jadi mengapa hanya butuh sumpah untuk mengingkari dakwaan yang lain? Alasannya karena asasnya adalah tidak adanya dakwaan. Setelah keduanya bersumpah, maka konsekuensinya adalah tsumma yaruddu mudda'il bai'il alfa li'annahu mukirrun biha. Lalu pendakwa penjualan diharuskan mengembalikan 1000 karena ia mengakuinya. Jadi tadi kan yang satu mengakui ada pertukaran karena mendakwa jual beli, yang satu mendakwa tidak ada pertukaran. Jadi karena yang mendakwa B itu dia mengakui adanya pertukaran, yang dalam contoh tadi berupa 1000, maka dia harus mengembalikan 1000. Wa yastariddul aina bizawaidihal muttasilati wal munfasilati. Dan nanti bagi penjual dia berhak mengambil kembali, dia meminta barang beserta tambahan sambung dan terpisahnya, tambahan muttasilah dan munfasilah. Sambung dan pisah itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maksudnya adalah misalkan tambahan yang sambung itu kalau contoh mudahnya misalkan kambing yang asalnya kurus jadi gemuk, itu kan ada tambahan tapi tambahannya tidak bisa dipisahkan. Kalau yang pisah, yang munfasilah, itu contohnya misalkan anak ya, misalkan anak. Jadi baik itu sambung ataupun terpisah, tambahannya itu berhak ditarik kembali atau berhak diminta oleh pendakwa penjualan. Itu dulu, nanti setelahnya kita teruskan lagi pembahasan yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.